Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Putri Salabila dengan NIM 19 dari kelas Pewawancara Kota A. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah analisis sumber daya dan geologi lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan SDGs. Pertama, lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Komponen lingkungan terdiri dari faktor abiotik, tanah, air, udara, cuaca, suhu. Dan faktor biotik ada tumbuhan dan hewan termasuk manusia. Lingkungan hidup, baik faktor biotik maupun abiotik berpengaruh dan dipengaruhi oleh manusia. Untuk kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan 4, yaitu tentang daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan, SDGs, dan studi kasus yang berhubungan tentang materi ini. Yang pertama, kita membahas tentang daya dukung lingkungan. Apa sih daya dukung lingkungan? Segala yang ada di lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia karena lingkungan memiliki daya dukung. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Contohnya hutan, sawah, dan peternakan. Saat ini ada komponen daya dukung lingkungan. Yang pertama ada kapasitas penyediaan super capacity, yang kedua kapasitas sambung limbah atau asymmetric capacity, dan kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan dan kebutuhan akan lahan air. Untuk pendekatan daya dukungan, yang pertama yaitu kemampuan lahan untuk alokasi ruang, kedua perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air, yang ketiga perbandingan antara ketersediaan kebutuhan lahan. Yang kedua yaitu kita menjelaskan tentang daya tampung lingkungan. Apa sih daya tampung lingkungan? Kemampuan lingkungan untuk menampung atau menyerap zat energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan di dalamnya. Peraturan Nomor 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 12 menyatakan dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum tersusun pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup. Yang ketiga, keselamatan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan yang kedua yaitu pada pasal 16 yang terdiri dari muatan KLHS antara lain, yang pertama, kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan pembangunan. Yang kedua, perpikiran mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup. Yang ketiga, kinerja layanan atau jasa ekosistem. Yang keempat, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Yang kelima, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang keenam,
tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Yang ketiga yaitu SDGE. SDGs itu punya dari Sustainable Development Goals. SDGs merupakan kesepakatan tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal. SDGs merupakan kelanjutan dari perluasan dari Millennium Development Goals atau MDGs. Dari tujuan SDGs sendiri bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam antar negara, memperbaiki manajemen air dan energi, dan mengambil langkah organisasi untuk mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai 3 tujuan tersebut, disinilah ada 17 global seperti berikut. Ini merupakan 17 goals-nya, sustainable goals-nya, tujuannya. Yang pertama ada no poverty, yang kedua ada zero hunger, yang ketiga good health and well-being, yang keempat ada equality education, yang kelima ada gender equality, yang keenam ada clean water and sanitation, yang ketujuh ada affordable and clean energy, yang ke-8 ada decent work and economic growth, yang ke-9 ada industry, innovation and infrastructure, yang ke-10 ada reduce inequalities, dan yang 11 ada Sustainable City and Communities, yang ke-12 Responsible Consumption and Production, yang ke-13 Climate Action, 14 Life Beyond Water, 15 Life on Land, 16 Peace, Justice and Strong Institution, yang terakhir 17 adalah Partnership for the Goals. Berikut inilah penjelasan dari tujuannya. Yang pertama dari no poverty atau tanpa kemiskinan. Indonesia itu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk kemampuan. Yang kedua ada zero hunger atau tanpa kelaparan. Ini merupakan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, mengandung pertanian berkelanjutan. Yang ketiga adalah tujuan good health and well-being, kehidupan sehat dan sejahtera. Di sini memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Yang keempat ada quality education atau pendidikan berkualitas. Di sini memastikan pendidikan yang eksklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Yang kelima ada gender equality atau kesetaraan gender, mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Selanjutnya yaitu ada 6 yaitu clean water and sanitation atau air bersih dan sanitasi yang layak. Di sini tujuannya untuk memastikan ketersediaan dan memastikan air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. Yang ketujuh ada affordable and clean energy atau energi bersih dan terjangkau, memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua. Yang kedelapan ada decent work and economic growth atau pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Di sini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, yang pekerjaan yang layak bagi semua. Yang kesembilan ada industri innovation and infrastructure atau industri inovasi dan infrastruktur. Di sini bertujuan membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industri yang inklusif dan berkelanjutan, dan membangun perkembangan inovasi.
Tujuan ke-10 yaitu reduce inequality atau berkurangnya kesenjangan. Jadi di sini mengurangi ketimpangan di dalam antar negara atau kesenjangan tentu ada ketimpangan. Terus yang ke-11 ada sustainable cities and communities atau kota dan komunitas berkelanjutan. Di sini membangun kota yang memungkinkan inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan. Yang ke-12 ada responsible consumption and production atau konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ini bertujuan untuk memastikan pola konsumsi dan produktif yang berkelanjutan. Yang ke-13 ada climate action atau penanganan perubahan iklim. Itu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Tujuan yang ke-14 yaitu life below water atau ekosistem laut. Yang bertujuan untuk mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritim untuk membangun yang berkelanjutan. Yang ke-15 ada life, yang namanya ada ekosistem daratan atau ekosistem darat. Itu bertujuan untuk melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengolah hutan secara berkelanjutan, mengurangi desertifikasi atau pengangguran, dan menghambat dan mengembalikan degradasi tanah yang menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Yang ke-16 ada peace, justice, and strong institution. Itu adalah biasanya perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Jadi sini tuh bertujuan untuk mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk membangun berkelanjutan, menyediakan akses tahapan keadilan bagi semua, dan membangun institut-institut yang efektif, accountable, dan inklusif dan di semua level. Yang terakhir tujuannya itu 17 partnership for the goals atau kemitraan untuk mencapai tujuan. Di sini yang bertujuan yaitu menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya hubungan daya dukung lingkungan dan daya tampung terhadap SDGs. Daya dukung yang terkait di lingkungan ekonomi yang bulat dikembangkan adalah ekonomi restoratif, yaitu yang memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak, serta ekonomi konservatif yang memelihara kondisi lingkungan yang masih baik yang diperkenalkan untuk eksis. Inilah yang karena di label sebagai ekonomi hijau di luar itu harus dianggap sektor ekonomi yang santai atau transformasi. Yang kedua ada dalam bentuk konseptualnya yaitu yang formal. Lingkungan dinyatakan sebagai salah satu 6 elemen esensial SDGs yaitu planet, people, dignity, prosperity, justice, and partnership. Apabila diperhatikan elemen people dan dignity masuk ke dalam apa yang disebut sebagai sosial, sementara property dan justice itu masuk ke dalam ekonomi. Oke, yang terakhir ada studi kasus. Di sini saya akan menyebut kasus itu arahan pengembangan kawasan LP2B atau lahan pertanian dengan berkelanjutan. Padi berbasis D3 TLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Kulon Progo. Di sini saya menyebut kasusnya yaitu di jurnal. Dari pembahasan kasus ini, bahaya Millennium Development Goals atau MDGs pada tahun 2015 dan dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs tidak menjalankan komitmen Indonesia untuk mencapai tujuan yang mencerminkan komitmen negara
negara untuk mensejahterakan rakyatnya sekaligus menyumbang kesejahteraan masyarakat dunia. Tujuan pertama dari MDGs untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan dengan cara menurunkan hingga setengah proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2012, berarti sekitar 25 tahun. Dirasa kurang cukup berhasil sehingga Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan dilanjutkan dengan tujuan yang lebih besar, yaitu Zero Hunger atau mengakhiri kemiskinan di semua tempat yang segala bentuknya dan mengakhiri kelaparan, meraih keamanan pangan dan meraih gizi, dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Di Kabupaten Kulon Progo ini memiliki kawasan pertanian dikelola dengan luas 9,47.008 hektar. Luasan ini masih memenuhi jumlah luasan lahan pertanian yang berkelanjutan dari LP2B yang ditetapkan oleh Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 sebesar 5.029 hektar. Untuk memenuhi KP2B, kawasan pertanian berkelanjutan, menjadi LP2B atau lahan pertanian yang pangan berkelanjutan, tersedia 4 persyaratan, yaitu perintah panen lahan dari 3 ton per hektar per tahun, meningkatkan konservasi lebih dari 1 kali per tahun, ketiga curah hujan lebih dari 1000 mm per tahun, dan status irigasi. Jadi jika minimal 2 syarat itu dari 4 syarat tersebut telah terpenuhi, maka tanah tersebut dibuat LP2B atau LP2B itu kan bahan pertanian yang pangan yang bisa berkelanjutan. Di Kulon Progo itu arahan menentukan LP2B cukup dengan 2 kali tanam per tahun karena dengan kontribusi lahan luas dan produksinya sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat di Kulon Progo. Arahan LP2B di Kulon Progo tersebar luas di wilayah bagian selatan pesisir Jawa yang reliefnya datar seperti Galur, Lenda, Panjatan, Wates, Temon, dan sebagian kecil di bagian agak utara yaitu Nanggulan. Pada lahan-lahan pertanian di daerah tersebut, maka subur cocok untuk lahan pertanian dengan mendapatkan relatif yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Kulon Progo. Oke, untuk kesimpulannya dari kasus-kasus ini yaitu demi melindungi hak pangan sesuai setiap negara, kemandirian, mempertaruhkan dan kedaulatan pangan, maka SDGs sesuai dengan kebutuhannya atau tujuannya yang berbeda dengan program yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN pada tahun 2012 sampai 2019. Pemerintah ingin mewujudkan kemandirian ekonomi yang menggerakkan sektor-sektor ekonomi strategis dan meningkatkan kedaulatan pangan, menambahkan jumlah penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri yang melewati degresi dan mengalihkan pertanian yang dapat menentang dan didukung wilayah yang mendukung kemandirian, pemulihan dan kedaulatan pangan. Melihat pentingnya ini, maka diperlukan lahan pertanian berkelanjutan. Maka negara berkewajiban untuk menjamin upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan keberlanjutan pangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pengendalian perubahan menjadi lahan terbangun di Kabupaten Kulon Progo itu perlu dilakukan agar pertanian dapat terus meningkat sesuai kebutuhan masyarakat. Sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan dari kata dan intonasi ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.